habis dapat satu kok nggak ada yang narik lagi. Di sini itu tempatnya agak aneh. Padahal di sini kan sungai gitu ya. Tapi kayak ikan-ikan kayak ikan kecil-kecil juga nggak kelihatan. Ikan jatuh itu biasanya banyak loh kalau di sungai. Tapi kalau di sini ikannya nggak ada. Dari tadi yang kelihatan itu cuma ikan lele, ikan-ikan kayak ikan gabus atau ikan mujair atau ikan-ikan yang lain tuh nggak kelihatan sama sekali loh. Yang kelihatan cuma ikan lele. Apa mungkin dimakan ya sama katak-katak juga gak ada ya. Masa juga dimakan juga sama lelenya ya. Serakah juga lele berarti ya. Kalau biasanya di sungai kan banyak tuh ikan jatul. Beneran di sini nggak ada sama sekali ikan selain ikan lele. Dari tadi yang kelihatan cuma ikan lele tuh. Bahkan ikan lelenya itu kayak menguasai. Sampai dekat-dekat juga ndak ada rasa takut. Oh. Biasanya kalau ikan karena kalau ada manusia, tapi nggak tahu ya. Sampai dekat-dekat loh dari tadi. Ikan kecil, ikan gatul juga nggak kelihatan. Sini tuh enak, enggak, tempatnya tenang. Kalau mancing itu bisa fokus, nggak ada gangguan, nggak ada yang lewat. Kalau kita mancing di mana ya? Kalau serunya mancing di sungai itu kalau dibanding di pemancingan sih bisa ada rasa berdebar-debar. Kalau di pemancingan kan sudah ya kemungkinan dapat itu lebih besar. Tapi kan kalau di pemancingan gak seru. Ya karena sudah kemungkinan besar dapat. Ya meskipun orang mancing yang dicari memang dapat ikan sih. Tapi kalau mancing di sungai itu kadang itu seharian mancing dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Sudah habis rokok sampai nggak tahu lah sampai penjualnya di bawah. Saking banyaknya rokok. Kadang nggak dapat apa-apa, pulang cuman dapat. Kalau di pemancingan kan mancing seharian ya meskipun dapat 1-2 kan sudah, tapi ya bayar. Kalau di sungai itu harus nemukan spot dulu yang bener-bener banyak ikannya. Kadang itu yang kelihatan banyak ikannya dipancing seharian juga nggak dapat loh. Ini tadi ya alhamdulillah sudah dapat lele besar lagi, bener-bener pesta ini nanti. Kalau menurut kalian sendiri itu gimana? Lebih seruan mancing di pemancingan
atau mancing di mana, di alam, katakanlah di alam liar kan gitu ya, karena tempatnya ya nggak pasti. Bisa juga, pernah juga ada sih tempat sungai banyak ikannya itu, tapi kalau dipancing juga nggak narik itu, bikin frustasi itu. Kadang rasanya pengen bawa setrum ini ikannya kan kena semua. Kalau belum ada yang narik lagi ya umpannya. Mana ya kan ya, lagi liburan masa ya, masa habis kena satu semuanya pada ngungsi. Sini tempatnya itu kadang mengagetkan. Di samping itu kan ada kayak saluran air. Itu orang-orang dari ruko dan tempat lain kadang buang airnya di situ. Kalau waktu ngerojok itu benar-benar ngagetkan. Tiba-tiba ada suara kerajak. Itu pernah ada orang itu malam-malam kayak gitu. Padahal mancingnya ternyata itu kalau katanya sih genderuwo lagi kencing. Namanya juga mancing di alam liar ya. Jadi ya pengalamannya banyak. Seru-seru mancing, tenang. Nyamuk sih kalau malam ini banyak nyamuk. Kalau banyak nyamuk sih biasanya kaki itu kasih minyak goreng atau kasih bensin, tapi jangan dibakar kakimu, panas. Kalau sudah mancing malam-malam, kalau nggak pakai kayak gitu, autan sudah nggak bisa ini dapat ini. Hampir itu tadi, hampir dapat lagi ya. Tuh tadi hampir beneran besar ini tadi. Hampir seukuran yang pertama, yang kena kemarin barusan. Lepas wayang beneran. Tapi ini sudah yakin, berarti ikannya kan nggak pada ngungsi loh. Tuh hampir kena ini. Ya kita harus banyak-banyak berdoa ini sepertinya, biar yang satu tadi kena lagi nanti. Kalau di pemancingan dapat tarian kayak gitu tadi udah gimana ya, feelnya itu kurang, kayak serunya itu kurang. Tapi kalau di sungai itu dapat ikan yang besar itu kepuasannya lebih. Apalagi kalau di sungai kecil ternyata ikannya besar-besar dan kena, rasanya itu kayak mau syukuran 7 hari 7 malam rasanya. Tapi nggak mau nyoba aku syukuran 7 hari 7 malam, banyak dana gitu kayaknya.
Kalau mancing sendirian kayak gini serunya ngapain ya? Ya mancing ya nih pasti. Tapi gimana ya sih? Kalau lebih baik sih mancing itu jangan sendiri. Karena kalau mancing di alam liar itu banyak banyak hal bisa terjadi. Misalkan kayak ada tiba-tiba ada ular, terus ada, kalau ada ular itu kan ya, kalau ya bisa banyak hal yang terjadi kalau mancing di tempat-tempat kayak gini kan. Misalkan ya ndak berpikir untuk kejadian ya, tapi kalau tiba-tiba ular itu matok gitu kan, itu kalau ada temennya kan bisa ada yang ngasih pertolongan. Ada hewan-hewan kayak biawak, ini cacing mantep. Cing, maafin aku cing ya, karena membuatmu jadi umpan. Kamu yang nggak bisa berenang aku paksa untuk nyelup ke air. Aduh, aduh. Jadi untuk teman-teman yang lain ya, kalau mau niat mancing terutama di tempat-tempat alam liar, maksudnya enggak di tempat, bukan di pemancingan, usahakan sebisa mungkin itu jangan sendiri. Itu terlalu nekat. Jadi misal nanti kalau lagi di jalan ban bocor kan ada, minimal ada yang dorongin lah. Jadi tidak sendirian, bisa dorong gantian. Apalagi kalau bensin habis, temanmu suruh ngamen dulu nyari uang untuk beli bensinnya kan lumayan. Atau pinjem KTP temanmu yang kamu boncengin untuk digadekan buat beli bensin kan lumayan, ya kan? Ini habis lepas tadi kok nggak ada tarian lagi ya? Ini mak, ini penyakitnya kalau mancing sendirian nih cepet bosan. Tapi kalau gimana ya, meskipun bosan tapi kalau udah hobi mancing itu seru. Serunya gimana ya? Ya memang kalau sudah hobi ya. Kalau udah hobi ya, ya seru. Ini kadang itu mancing itu gimana ya, benar-benar menguji kesabaran. Itu seperti kata pepatah, kesabaran akan melatih orang untuk menjadi sabar. Patahnya kayak gitu. Kadang-kadang mancing itu gimana ya, kayak lupa waktu. Padahal cuman masang umpan, lempar ke air,
lihat jam tiba-tiba sudah sore, tiba-tiba sudah azan, udah maghrib. Apalagi kalau dapat tarikan kok ikannya belum kena, waduh itu mau balik itu rasanya itu kayak nanggung, kayak penuh harap-harapan kena dulu baru pulang, kayak ada rasa dendam, harus kena. Padahal sudah seharian loh, cuman dapat tarikan sekali, lepas lagi. Dulu pernah aku punya cerita itu waktu mancing di sungai, mancing belut. Ada lubang belut kan, aku masukin sama pancing. Di kaki itu rasanya aku nginjak sesuatu hal. Apa? Terus coba aku tarik kan. Namanya di apa? Itu tempatnya agak berlumpur ya, berlumpur. Terus aku tarik sama kaki kan, aku gantol, aku tarik ke atas, kelihatan itu ularnya beneran besar, itu hampir satu lengan. Untungnya yang keinjak itu tubuhnya, coba kalau yang keinjak kepalanya langsung kena gigit tuh kemungkinan. Itu yang keinjak tubuhnya, aku tarik pakai kaki itu beneran kelihatan tubuhnya itu satu lengan, kurang besar, kurang lebih satu lengan. Langsung aku tarik diri cari. Itu sudah mancing sendirian, belum dapat belut, sudah nginjak ular, balik aku beneran tuh. Ya penuh rasa syukur ndak sampai kena gigit. Ya mungkin ularnya itu nggak bisa putar balik kan, di dalam lumpur, jadi agak gimana, cuman bisa lurus atau gimana lah. Ya untung lah itu aku injak itu lumayan lama, itu kurang lebih ya ndak terlalu lama sih, hampir berapa ya, kurang lebih ya setengah menit lah mungkin. Aku injek agak lama, kok rasanya aneh. Terus aku gantol kan pakai kaki, aku tarik ke atas, nama berlumpur, itu berlumpur kurang lebih hampir satu lutut. Aku tarik ke atas, seret, ular beneran besar itu, langsung cabut tuh. Pernah juga waktu dulu mancing, enak-enak mancing, ularnya nyebrang di depan, seret, tenang. Aku yang nggak mau bikin apa itu gerakan-gerakan yang mendadak. Kalau gerakan mendadak kan ularnya bisa langsung nyamperin, mah bahaya. Aku diam cuman liatin. Itu waktu itu nggak terlalu besar sih, sebesar jempol tangan, tapi ya lumayan, kayak pemandangan gratis. Rasa-rasanya itu kayak di kebun binatang, terus kita ngeliatin binatang-binatang, cuman itu di alam liar. Nyebrang cuman sama kaki itu jaraknya kurang lebih ya cuman dua tengkil. Jadi kalau tiba-tiba bikin gerakan mendadak, ularnya refleks gigit, ya lumayan itu, meskipun cuma satu jempolan bisa masuk rumah sakit itu kalau gigit. Dan posisi sendiri siapa yang nolong? Nggak, di sungai nggak ada orang. Jadi mancing kalau di alam liar itu penuh suatu hal yang mengejutkan. Serunya kalau mancing di tempat yang dulu mancing di sungai yang di gunung itu seru tuh.
serunya itu banyak suara burung. Tapi ya itu, kamu harus siap-siap untuk ya kaki dikasih kasih minyak biar nyamuk tidak terlalu mengikat kamu. Tapi ya kalau muka ya, saran ya jangan dikasih. Kalau dikasih ya nggak tahu lagi nih, kayak apa. Tapi beneran kalau dikasih minyak itu lebih tahan daripada kasih kayak lotion autan atau sejenisnya. Kadang pernah juga dikasih solar, tapi panas di kaki ini. Tapi memang kalau mancing kalau dalam liar itu perlengkapannya harus lengkap. Kayak hal-hal seperti itu harus sedia, karena DBD ada di mana-mana.